Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Yayang Aprilia Sisti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak nih apa itu fungsi-fungsi manajemen? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. B yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Sarwanto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. B. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun dengan lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. E. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. F. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. G. Staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. H yaitu facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. C. Penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain, yaitu planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intiasi manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, materi yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif ini. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, keuangan, peralatan, fasilitas, dan informasi. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu A. Tahapan penetapan atau alat pengukur, B. Tahapan mengadakan penilaian, C. Mengadakan tindakan perbaikan. Fata mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan coercing atau compelling, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan atau actuating dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi materi singkat dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kapan-kapan lagi.